Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai tentang kontribusi Islam terhadap peradaban barat, di mana setelah kekhalifahan hancur, ya bahkan detik-detik ya menjelang kekhalifahan hancur di Turki Utsmani itu, kemajuan ya peradaban barat itu mencapai pada titik of klarung ya. Apa itu titik of klarung? Yaitu kalau bahasa Inggrisnya adalah the golden age ya, masa keemasan hingga sekarang ya yang kita alami seperti itu. Nah, bagaimana penjelasannya? Lebih jelasnya kita ke yang selanjutnya. Oke, the golden age of Islam, abad pertengahan. Nah, ini sebelum kita masuk pada the golden age ya pada peradaban barat, kita masuk ke Islam terlebih dahulu ya di abad pertengahan. Jadi yang saya bilang tadi, the golden age itu adalah masa keemasan, masa kejayaan, begitu ya. The golden age of Islam berarti masa kejayaan Islam ya pada abad pertengahan. Nah, di mana ini ada Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah sebagai inspirator. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pada masa Bani Umayyah ya, wabil khusus juga Bani Abbasiyah, itu mulai ditemukannya berbagai macam keilmuan gitu ya, yang pada saat itu di abad pertengahan yang mulai abad 9 gitu ya sampai abad ke-14 itu belum ditemukan itu ya di barat itu ilmu-ilmu yang sifatnya ilmiah gitu ya. Mereka masih menggunakan hal yang begitu sangat tradisional ya di sana, baik dalam pengobatan, terus dalam dunia medis ya, dunia akademik dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dari Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah itu muncul para ilmuwan. Di antaranya ada Al-Khwarizmi. Nah, di Bani Abbasiyah ini ada Al-Khwarizmi ya, penemu daripada rumus aljabar. Itu menginspirasi ya orang-orang barat gitu ya, mengambil ilmunya. Bahkan di salah satu universitas di Amerika ya, konon kabarnya algebra atau aljabar itu sudah diklaim ya menjadi teorinya mereka, padahal aslinya itu ditemukan oleh Al-Khwarizmi ya pada abad pertengahan, pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, selanjutnya ya Baghdad diserang ya. Itu nanti itu ya, Baghdad diserang. Akhirnya menurut saya masa keemasan Islam dari bidang keilmuan ya berakhir gitu, hancur. Islam masuk pada era the dark age seperti itu ya. Bukan Islam, artinya negara-negara Islam masuk pada fase the dark age ya, masa kegelapan. Nah, pada masa ini ya, abad pertengahan, bukan hanya Al-Khwarizmi, itu ada salah satu ilmuwan juga ya bernama Ibnu Sina. Mungkin teman-teman sudah mengenal ya, sering mendengar nama-nama daripada Islamic inspirator gitu ya, ilmuwan pada masa khalifah Islam. Ibnu Sina ya, orang barat menyebutnya Avicenna, itu menemukan ilmu bedah pada abad pertengahan. Akhirnya ilmu bedah itu ya, dari pengaruh ilmu yang dibuat oleh Ibnu Sina atau Avicenna, itu menjadi inspirasi ya, orang-orang barat, hingga akhirnya diadopsi hingga sekarang. Seperti itu, luar biasa ya. Ada juga Al-Ghazali ya, Imam Al-Ghazali. Beliau juga seorang, selain ahli tasawuf, beliau juga adalah seorang filosof ya. Walaupun
ya di akhir-akhir kehidupan beliau membuat buku ya judulnya Tahafut Al-Falasifah ya, kerancuan para pemikir filsafat gitu ya. Ya, tapi aslinya beliau memang adalah filosof gitu ya, dan beliau dijuluki sebagai Bahrul Ulum ya, salah satu ulama yang memang bagian daripada ulama yang satu masa ya, pada masa dinasti Abbasiyah, dan beliau juga memang tinggalnya di Baghdad teman sekalian. Ya, beliau dijuluki sebagai Bahrul Ulum ya, samudra keilmuan, gitu luar biasa. Itu muncul pada masa abad pertengahan. Makanya saya mengatakan abad pertengahan itu pada masa Bani Umayyah ya, pada masa Bani Abbasiyah itu dikatakan sebagai the golden age, seperti itu. Nah, akhirnya Baghdad diserang, ya udah ya, negara-negara Islam masuk pada kategori the dark age gitu ya, masa-masa kegelapan. Nah, ini the dark age di barat ya, pada abad 9 sampai 14 Masehi. Ya, kenapa saya katakan the dark age ya di barat? Karena salah satunya adalah mereka masih percaya terhadap sihir. Nah, itu di barat ya, baik di Eropa, apalagi Amerika ya. Amerika belum ditemukan itu abad 9 atau 14. Kalau dalam sebuah buku ya, sebuah riwayat dikatakan Amerika itu baru ditemukan abad ke-15 ya oleh Christopher Columbus, seperti itu ya. Nah, jadi di Eropa pada saat itu masih percaya terhadap sihir ya, pengobatannya masih sangat tradisional sekali ya, tidak ada yang namanya dulu ilmu bedah kan, seperti itu. Masih percaya terhadap dewa Zeus ya, kekuatan Hercules kan, seperti itu. Terus The Legend of Sina kan, seperti itu ya. Itu masih percaya hal-hal yang sifatnya gaib gitu ya. Beda kalau barat di zaman sekarang, itu tuh udah sangat ilmiah sekali, udah sangat maju. Akhirnya apa? Itu disebut namanya masa-masa The Dark Age ya, masa-masa kegelapan di barat pada saat itu. Selanjutnya adalah perang salib. Ini perang salib itu perang yang penuh dengan emosional ya, karena perang salib itu perang yang memang memperebutkan karena agama kan, seperti itu ya, di Yerusalem. Nah, kekuatan Inggris pada saat itu yang dipimpin oleh Richard the Lionheart ya, Richard the Lionheart ya, si hati singa yang hatinya keras kan, seperti itu apa namanya, sangat emosional, dan strateginya dalam invasi ke Yerusalem ingin memperebutkan Palestina pada saat itu ya kurang gitu ya. Akhirnya apa? Ya pada abad 9-14 Palestina pada saat itu dipegang oleh Islam, kaum muslimin kan, seperti itu. Kenapa? Persenjataan militer umat Islam pun pada saat itu cukup lengkap kan, seperti itu. Akhirnya pada abad ke-11 kan gitu ya, orang-orang Inggris ya, orang-orang Eropa ya, representasi dari orang-orang barat gitu ya, akhirnya dipukul mundur ya oleh dinasti Ayyubiyah ya, yang dipimpin oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dari Mesir, seperti itu ya. Ini masa-masa The Dark Age gitu ya. Orang-orang barat ketika melakukan invasi dan lain sebagainya itu selalu kalah, seperti itu. Islam itu masuk pada fase The Dark Age ya, masa kegelapan setelah hancurnya Baghdad kan, seperti itu. Nah, di antara literatur yang dibawa oleh orang-orang Eropa pada saat itu ada Handosa, ada Aljabar ya, ada kedokteran, ada falak, ilmu falak ya, ilmu filsafat dan lain sebagainya. Dan mereka memboyong ya berbagai manuskrip ya yang ilmiah, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa mereka ya, bahasa Inggris dan bahasa Eropa yang lainnya. Akhirnya ilmu tersebut pun dibawa ya ke Tanjung Harapan ya, di benua Amerika. Makanya negara yang maju itu bukan hanya Eropa ya, negara maju juga adalah Amerika kan, begitu ya, seperti itu. Nah, itu salah satu pengaruh yang terjadi ya, yang disebut namanya pengaruh ilmiah. Selanjutnya lagi adalah pengaruh kemasyarakatan. Nah, jadi pada saat perang salib ya, di situ terjadi kebodohan massal ya di sana. Jadi para pasukan Inggris pada saat itu
yang datang ke Al-Quds itu banyak dari mereka itu ya ada yang buta huruf kan, seperti itu ya. Nah, dari situ mereka melihat pasukan dari muslim ya, masyarakat muslim cerdas-cerdas gitu ya. Dari situ menginspirasi gitu ya pasukan Inggris pada saat itu, bahwasanya kecerdasan itu dapat menjadi pengobar ya kemenangan dalam sebuah peperangan. Akhirnya udah mereka menginspirasi mengikuti daripada jejak umat Islam. Itu dari bukunya Khaldun Ibrahim ya dijelaskan. Dan juga pada saat Richard the Lionheart sakit ya, Sultan Salahuddin Ayyubi itu melakukan sebuah pendekatan ya, mengirimkan bantuan ya berupa obat-obatan yang tidak ada di barat kan, seperti itu. Nah, di Islam sudah ada. Itu kan membuat orang barat terinspirasi gitu ya, daripada jiwa sosialnya orang Islam ya pada saat itu yang diwakili oleh Sultan Salahuddin Ayyubi dari dinasti Ayyubiyah. Selanjutnya ada pengaruh ekonomi. Nah, ketika orang Inggris datang ke Al-Quds gitu ya, mereka melihat perdagangan, perindustrian gitu, pertanian di Palestina gitu ya, yang mereka representasikan umat Islam itu dikatakan begitu maju luar biasa. Sedangkan mereka di Inggris pada abad ke-9 sampai abad ke-14 itu benar-benar masuk pada kategori Dark Age gitu ya. Nah, akhirnya mereka membawa pulang tuh ya hasil dari pertanian orang-orang timur atau orang-orang Islam. Nah, untuk apa? Untuk pembangunan daripada negara mereka. Nah, dari situ mereka terinspirasi lagi. Selanjutnya adalah pengaruh kemiliteran. Nah, di sini mereka melihat ya seni peperangan ya yang dilakukan oleh Sultan Salahuddin Ayyubi, seni peperangan yang begitu luar biasa ya, sampai membuat pasukan Inggris itu dipukul mundur kan, seperti itu. Akhirnya pada abad ke-11 ya, perang salib yang terakhir itu dimenangkan oleh umat Islam, seperti itu ya. Nah, itu ternyata menjadi inspirasi mereka, cara seni peperangan yang benar itu untuk memenangkan melawan musuh itu, sebagaimana layaknya yang dilakukan oleh umat muslim gitu ya. Nah, salah satu yang menjadi inspirasi mereka melihat umat Islam menggunakan busur panahnya, menggunakan baju perangnya, terus menggunakan merpati gitu dalam melakukan pada masa Renaissance. Nah, Renaissance ini adalah masa kemajuan ya, kalau bahasa Jerman itu masa Aufklärung ya, masa kemajuan barat, benar-benar maju setelah semua ilmu yang mereka ambil dari dunia Islam, yang mereka adopsi dari dunia Islam. Akhirnya mereka masuk pada masa transmisi pemikiran dan sains Islam ke barat. Itu akhirnya semua udah punya Islam, mereka kembangkan ya, mereka teliti lagi. Akhirnya mereka ya sampai sekarang bisa lebih maju daripada kita, luar biasa kan, seperti itu. Akhirnya terjadilah revolusi Prancis, terus revolusi industri gitu ya, hingga akhirnya kemiliteran orang barat ya pada abad ke-18, 19, 20 itu lebih kuat, lebih dahsyat daripada umat Islam. Akhirnya kejayaan umat Islam ya, kekhalifahan umat Islam pada masa Turiku Utsmani ya, sekitar tahun 1920 ya, sultan terakhir dari umat Islam ya, kekhalifahan Turiku Utsmani itu namanya Sultan Abdul Hamid II, hingga akhirnya ini ya masuk pada masa kehancuran kan, seperti itu. Hingga akhirnya khilafah sudah tidak ada lagi kan, hingga saat ini seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin ini saja ya cerita singkat ya daripada kontribusi Islam ya terhadap Renaissance Barat. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa komen ya dan memberikan kesimpulan di bawah. Klik like juga dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.